Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Hasanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Ada ibadah dan amalan yang hukumnya wajib dan ada pula yang sunnah. Ibadah dan amalan wajib disebut Nabi SAW sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah yang paling dicintainya. Upaya untuk mendekatkan diri ini semakin sempurna dengan ibadah dan amalan sunnah. Inilah dua ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah taala telah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku menyatakan perang terhadapnya. Hambaku senantiasa bertakorup, mendekatkan diri kepadaku dan suatu perbuatan yang aku sukai seperti bila ia melakukan yang fardu yang aku perintahkan kepadanya. Hambaku senantiasa bertakorup, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka jadilah aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang ia gunakan untuk memegang, sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya. Dan jika ia memohon pelindungan, pasti akan aku berikan kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana kedudukan amalan atau ibadah sunnah dan yang wajib? Dalam sholat misalnya, bagaimana kedudukan sholat sunnah dari sholat wajib? Padahal secara teknis, cara maupun teknisnya antara sunnah dan wajib itu sama saja. Yang membedakan hanya niat. Bagaimana dengan ibadah wajib lain? Apakah juga sama kedudukan sunnahnya? Sholat wajib dan sholat sunnah itu banyak sekali perbedaannya. Nah, sedangkan dari sisi tadi apakah yang membedakan antara keduanya adalah semata-mata pada niatnya, tentu saja ada yang memang dibedakan hanya berdasarkan niat, tetapi juga memang ada yang ketentuannya dari awal berbeda. Sebutlah misalnya sholat sunnah dan sholat fardu. Dalam sholat sunnah, kita tahu bahwa ketentuan dalam masalah yang disebut dengan syarat dan rukun tidak seketat pada sholat fardu. Dalam sholat sunnah, Nabi pernah sholat di atas unta dan menghadap kemana saja untanya berjalan. Kadang-kadang Rasulullah sholat sunnah itu tidak berdiri, tapi beliau hanya sambil duduk saja. Sehingga syarat dan rukun dari sholat sunnah itu tidak seketat sholat fardu. Bahkan ada sholat sunnah yang sifatnya tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, yaitu ketika kita sholat yang disebut dengan sholat jenazah, maka sholat ini yang kita lakukan sifatnya hanya fardu kifayah saja. Sedangkan sholat fardu, mau tidak mau harus berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya. Tapi kalau kita pindah tema pada puasa, memang puasa wajib dan puasa sunnah secara teknis sama saja. Artinya segala yang membatalkan pada puasa fardu juga membatalkan pada puasa sunnah. Yang membedakan nanti niatnya. Kalau puasa yang fardu, niatnya harus sejak malam. Ada istilah tabyitun niyah. Sebelum masuk waktu fajar atau waktu subuh, kita harus sudah niat, saya mau puasa. Tapi kalau puasa sunnah, boleh kita bangun tidur belum berniat. Bahkan kita niatnya malah mau makan, mau minum di siang hari itu, asalkan belum sempat makan, belum sempat minum, lalu tiba-tiba di tengah hari kita niatkan saya mau puasa, itu bisa. Jadi dalam hal puasa sunnah dan puasa wajib secara teknis tidak ada perbedaannya, yang membatalkan sama saja, tetapi secara aturan niat dalam puasa wajib harus diniatkan terlebih dahulu sebelum masuk waktu subuh atau waktu fajar. Sedangkan kalau puasa sunnah boleh dikerjakan di tengah hari baru kita melakukan niat, asalkan memang belum sempat melakukan hal-hal yang sekiranya membatalkan puasa itu sendiri. Di dalam masalah puasa, sahur itu tidak termasuk syarat dan juga tidak termasuk rukun. Sahur itu adalah sesuatu yang disunnahkan. Rasulullah SAW menyebutkan, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Kalian makan sahurlah terlebih dahulu karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Tetapi baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib, seandainya kita tidak sempat makan sahur dan langsung kita puasa saja, puasa kita sudah sah, sudah diterima oleh Allah tanpa harus disyaratkan makan sahur terlebih dahulu.
karena hukumnya adalah sunnah. Ibadah-ibadah yang wajib dibandingkan ibadah yang sunnah, kalau kita lihat dari sisi pahala, tentu pahalanya lebih besar ibadah yang wajib. Karena resikonya apabila tidak dikerjakan yang wajib itu malah jadi berdosa. Sedangkan kalau ibadah sunnah, kalaupun ditinggalkan tidak menjadi dosa. Dia tidaklah menjadi sesuatu yang menjadi tuntutan buat kita di yaumil qiyamah. Oleh karena itu, sebutlah misalnya dalam kasus sholat 5 waktu, ketika Rasulullah SAW pernah tertinggal dari sholat subuh misalnya, atau sholat 5 waktu yang lainnya, maka beliau segera menggantinya. Dan ketika beliau menggantinya, beliau tidak menggantinya dengan sholat sunnah. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena nilai dari sholat fardu itu dibandingkan dengan sholat sunnah itu memang berbeda. Beliau ketika kesiangan dari sholat subuh menggantinya dengan yang setara, yaitu dengan sholat subuh juga. Tidak diganti misalnya dengan sholat duha atau diganti dengan sholat witir, tapi dengan sholat yang setara. Itu alasan salah satu yang menjadi dasar adalah karena kedudukan sholat subuh itu tinggi sekali, besar sekali bobotnya, sehingga ketika orang meninggalkan sholat subuh tidak bisa diganti hanya dengan sholat sunnah. Begitu juga puasa. Puasa yang kita tinggalkan itu harus diganti dengan puasa juga. Tidak bisa diganti dengan amal-amal sunnah yang lainnya karena nilai dari amal yang fardu itu memang besar. Kalau sampai ditinggalkan kita berdosa dan tetap akan ditanya, dituntut sampai hari kiamat. Adapun yang sunnah sifatnya adalah tambahan. Kalau saya boleh membuat sebuah ilustrasi, sholat fardu itu ibarat tiang yang ada pada satu bangunan. Itu adalah kolom. Yang kalau kolom atau tiang pancangnya ini, tiang dasarnya ini roboh, maka bangunannya akan ikut roboh. Sedangkan kalau yang ibadah yang sifatnya sunnah, dia lebih merupakan aksesori tampilan. Bagaimana menghias ruangan agar lebih indah dipandang mata, maka memang dibutuhkan hiasan-hiasan itu. Itulah ibadah-ibadah sunnah yang kalau seandainya ruangan kita desain interiornya kurang bagus atau mungkin tidak ada wallpaper dan sebagainya, bangunnya tetap masih ada, masih utuh, masih kokoh. Hanya saja kurang nyaman kita berada di ruangan yang seperti itu. Di situ kita akan lihat bedanya antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Tentu saja yang paling ideal ibadah wajib itu dikerjakan dan disempurnakan juga dengan ibadah-ibadah yang sunnah agar bangunan kita bukan hanya kokoh tapi juga indah.